Dia sadar. Apakah itu menghalangi dia? Saya suka orang begini, di mana dia punya sebuah perjuangan untuk bertemu dengan Yesus. Hari ini gampang sekali dengan naik motor sampai di sini, tidak susah. Pak, Bu, kalau tadi video sempat diputar, Anda akan melihat kampung tempat kami pelayanan di gereja-gereja. Kadang ada yang perlu berjalan kaki 1 jam untuk sampai ke lokasi. Tapi saya selalu bilang, jemaat, terserah Anda. Kalau KKR mau datang atau tidak itu terserah Anda. Kami tidak pernah ada pemaksaan. Yang jelas, 1 jam kau jalan, kau datang ke situ, kau pulang, kau pasti dapat sesuatu dari Tuhan. Tidak ada namanya sia-sia jalan pulang tangan kosong. Tidak ada. Bukan masalah diberkati jasmani, tidak. Rohani, tidak. Juga dirinya yang terikat dengan kuasa setan, kuasa apapun, bahkan masalah sakit penyakit, bebas semua. Ini orang, saya lihat, dia memang pintar. Dari mana saya tahu dia pintar? Pasal 19 ayat 4. Dia berlari. Hari ini apakah Anda berlari? Melewati orang-orang di sekeliling Anda yang Kristen suam-suam kuku. Bapak Ibu terkasih, pastikan Anda jangan suam-suam kuku hari ini. Kamu bakal ditinggal sama Tuhan. Tuhan gak suka orang punya spirit kayak gitu. Tuhan bilang, kalau mau panas-panas, dingin-dingin, jangan setengah-setengah. Itu tertulis di kitab Wahyu. Ini orang punya respon ketika dia mau bertemu dengan Yesus. Dia sadar, dia postur tubuhnya pendek. Yang dia lakukan adalah dia berlari. Di sini saya melihat dia berlari mendahului orang banyak. Saya bicara satu hal yang lurus begini dulu, horizontal dulu. Dia berlari lewati orang-orang di sekeliling dia. Kalau Anda hari ini ada di mayoritas Kristen, apakah Anda masih berlari? Dengan cara apa, Pak, Bu? Bangun pagi, kau baca Alkitab, kau doa. Itu saja. Saya kasih tahu, itu aja. Itu sudah membuktikan apakah Anda berlari atau tidak. Atau Anda bilang, oh sudah, yang penting kan saya sudah, ini ada khotbah di YouTube. Pak, Bu, mendengarkan khotbah penting, tapi mengisinya dengan firman Tuhan setiap hari Anda di kamar lebih penting lagi. Amin. Amin. Saya lebih menyarankan Anda daripada nonton YouTube, lebih baik Anda baca Alkitab Anda. Itu lebih penting. Itu makanan pokok Anda, Pak, Bu. Dia berlari mendahului orang banyak. Ini orang luar biasa. Nggak sampai di horizontal, sekarang vertikal dia mainnya. Ini orang pintar, makanya saya bilang orang pintar. Perhatikan, dia memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Jadi Alkitab sudah menulis bahwa Sakeus ini dia panjat ke atas. Pak, Bu, kau punya pergumulan apa, Pak, Bu? Mau panjat ke atas? Mau belajar panjat ke atas? Cari pertolongan Tuhan, Pak, Bu. Jangan cari bank, kredit. Itu yang kamu handalkan setiap hari. Halo? Kau nggak ada uangan macet, bank lagi. Kamu nggak mengadakan Yesus. Kamu mengadakan Bapak Bank. Kalau dia datang bertemu dengan Yesus, dia ketemu Yesus, sesuatu akan terjadi dalam hidup dia. Nah, memang benar terjadi. Dia berikutnya, Bapak Ibu terkasih situ bisa membaca kisahnya Sakeus, apa yang terjadi sama dia ketika dia bertemu dengan Yesus. Saya cuma memuji orang ini lewat tindakan yang dia lakukan, bahwa dia bisa memprediksi Yesus bakal lewat ke situ. Jadi dia panjat pohon aranya tidak salah panjat. Dia tahu Yesus akan lewat situ. Hebat ini orang. Yesus sampai di tempat itu, Yesus kan bisa memilih untuk melihat ke kiri, ke kanan, ke belakang. Amin. Tapi kenapa Yesus melihat ke atas?
Dan di atas ada Sakeus yang sedang bertengger di situ. Hah? Jadi dari firman ini saya mau menceritakan, kalau kamu sudah panjat ke pohon ara untuk melihat Yesus, Yesus kau lewat, dia akan lihat kamu. Dan dia tahu yang berdoa itu kamu. Dan dia akan jawab doamu. Amin. Aneh bin ajaib, Yesus memakai karunia marifat. 9 dari 9 karunia roh. Sakeus, nggak kenalan kan? Nggak ditanya, itu Pak siapa Pak yang bertengger di atas pohon? Nggak. Langsung, Sakeus, segeralah turun. Hebat ya. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Yesus baru kenal. Yesus panggil dia. Yesus bilang, aku harus masuk ke rumahmu. Berarti Yesus bilang, aku mau masuk kehidupanmu. Aku mau masuk kehidupanmu. Saya ketemu banyak orang. Saya penginjil. Saya ada di jalanan. Aktivitas saya kadang kalau di Manado. Ya, di jalan-jalan saya berdoa buat orang. Tapi saya nggak dikenal penginjil jalanan muat-muat di video. Nggak mau saya, udah. Orang yang tahu saya, tahu saya. Di Kalimantan Barat juga sama. Di Kupang, saya juga sama begitu. Tetapi saya menemukan tidak banyak orang buka pintu buat saya. Maksudnya pintu hati dia. Kalau di Manado banyak, di Kalbar banyak, di Kalteng banyak. Di sini agak tertutup pintunya. Yesus bilang, aku harus menumpang di rumahmu. Yesus maksa dia mau masuk ke hati dia. Dan lihat responnya Sakeus, orang berdosa ini. Saya katakan dia tukang peras, dia orang berdosa. Nanti saya ada perbandingannya Pak Bu. Saya belum selesai dengan pembahasan saya. Makanya saya bilang dia orang berdosa, sabar dulu, nanti saya akan bahas. Responnya si Sakeus, enggak. Melihat di atas pohon begini. Emang lu siapa? Lu mau mampir ke rumah aku? Hah? Emang lu siapa? Atau dia ngomong gini, Pak, saya belum beres-beres di rumah saya. Jadi, Pak, tolong jangan mampir dulu. Nah. Nih saya lihat ini, sebentar. Sakeus ketika mendapatkan perkataan dari Yesus, nggak lambat-lambat turun ke bawah, Pak Bu, maaf. Tapi Alkitab saya mencatat dia segera turun. Amin. Dan yang luar biasanya dia ngomong gini, dan menerima Yesus dengan sukacita. Wow. Jadi dia segera turun, nggak lambat-lambat, dan dia menerima Yesus dengan happy. Kenapa ya orang ya kalau ketemu dengan Yesus, firman Tuhan, dia berpikir nanti habis ini hartanya akan diambil, keuangannya akan berakhir, dia akan jatuh miskin. Enggak. Saya mau berkata enggak. Di ayat yang ke-7, orang-orang iri. Bapak Ibu sudah tahu itu. Saya akan membahas ini lebih panjang. Di ayat 8, Sakeus kan melihat orang-orang yang berespon sirik sama dia, iri sama dia. Sakeus ini berdiri dan berkata pada Tuhan. Saya menganggap kalau dia berdiri, berarti dia mengambil sebuah sikap yang tegas. Dia ngomong gini, hebatnya dia ngomong gini, Tuhan, dengan baik, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Berarti kalau hari ini dia punya kekayaan 10M, 5M, dia akan donor kepada orang miskin. Belum selesai dan sampai di situ, dia ngomong gini lagi. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Wow, 4 kali lipat. Kalau dia peras orang 100 juta, berarti kembali lagi 4 kali lipat. Pak, Bu, tadi kan saya bilang ada perbandingan kan. Bapak Ibu masih di Lukas.
Ini adalah Sakeus, kepala pungut cukai, orang berdosa. Kita bicara satu orang yang lebih suci daripada dia. Di ayatnya yang 18. Pasal 18, Lukas pasal 18, ayatnya yang ke 18 sampai dengan 27. Kita nggak akan baca semua. Lukas 18 ayat 18, pasal 18 ayat 18 sampai dengan 27. Di situ Bapak Ibu terkasih sudah tahu. Kalau di Lukas bahasnya ada seorang pemimpin. Matius, Markus ada membahas tentang seorang anak muda. Intinya ini orang sudah orang hebat. Di ayatnya yang ke-20 mengatakan dia sudah melakukan yang namanya jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi sudah, hormati ayah dan ibumu, dan bla 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 bla. Dia sudah lakukan. Berarti ini adalah orang kudus, orang suci, orang yang sudah melakukan firman dan Taurat. Tetapi ketika Yesus menyodorkan satu perkataan pada dia, bahwa kamu harus lakukan satu hal lagi di ayat 22, pasal 18 ayat 22, yaitu jual sekali kau miliki dan bagi-bagikan kepada orang miskin. Ini orang terganggu, dan orang ini akhirnya mundur dari Tuhan. Sampai sini yang mengerti katakan amin. Bagus. Dan 23 saya sudah bilang tadi, ini orang ini mundur. Dia mendengar perkataan itu, nih, ia menjadi amat sedih. Sebab apa? Sebab ia sangat kaya. Padahal Yesus sudah bilang, bagi-bagikan sama orang miskin, engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datang kemari dan ikut aku. Ini orang merasa sedih karena hartanya banyak. Dia nggak leran ninggalin itu semua. Kalau dia mau ikut Yesus, Yesus kasih perkataan itu, dia merasa, waduh, privasi saya terganggu nih, harta saya nih, yang saya cari bertahun-tahun dan sebagainya. Nih, kita bandingkan sama Sakeus. Sakeus, waktu dia bertemu dengan Yesus, dia nggak mikir lagi itu semua namanya harta. Yang dia pikir, bagaimana dia bisa mengalami Tuhan. Amin. Bapak Ibu berpikir, ke orang yang mau main project PLTS sampai mandus di hari ke sini jadi begini, ya saya tinggalkan semua buat Tuhan. Datang ke sini ke Tambua juga biaya sendiri, nggak ada biaya-biaya gimana, cari nginep sendiri, berangkat sendiri, nanti pulang juga pulang sendiri. Saya nggak pusing Pak Bu. Tujuan saya beritakan Injil. Orang disembuhkan, orang dilepaskan, puji Tuhan. Tugas saya selesai. Gereja yang nanti akan membimbing mereka, itu bukan tugas saya. Ini orang, saya lihat di Alkitab, dia kehilangan momen yang sangat luar biasa dengan Yesus, anak muda ini, yang katanya pemimpin agama ini. Dari mana saya tahu? Waktu Yesus ngomong itu, dia mundur. Padahal Yesus belum mau buka kartunya sama dia. Pak, saya tahu dari mana? Matius pasal 19 ayat 29. Kita ke sana ya. Tadi kan di Lukas membahasnya. Kita ke pembahasan topik yang sama di Matius 19 ayat 29. Dengan baik. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudara perempuan, bapaknya atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, dengan baik, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Amin. Di Markus tercatat terjadi di bumi dan di sorga. Kalau Anda percaya terjadi di sorga saja, itu imanmu, terserah. Saya percaya yang tertulis di Alkitab terjadi di bumi dan di sorga. Maksudnya di kehidupan sekarang. Oh, saya nggak percaya yang terjadi cuma di sorga. Saya terjadi di sini dan di sorga. Menerima kembali 100 kali lipat. Ini orang sampai melewatkan itu. Yesus tidak mau buka dulu kartunya. Yesus tahan dulu. Yesus biarkan dulu aja. Sampai itu orang pergi, baru Yesus ngomong sama murid-muridnya.
Berarti kan orang ini, orang kaya ini, orang anak muda ini kehilangan. Nah, sekarang kita kembali ke pembahasan di Sakeus. Lukas pasal 19. Nih, lihat. Ketika dia berkata begitu, pasal 19 ayat 9, Yesus berespon sama Sakeus apa? Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Waktu dia ngomong statement ini sama Yesus, dia mendapatkan feedback perkataan ini dari Yesus. Pak, Bu, dengar baik, kau punya kekayaan boleh M di bumi ini, bahkan T. Tapi kalau kamu nggak punya keselamatan, sayang Pak, Bu. Saya mau bilang keselamatan itu lebih penting daripada harta duniawi. Ada amin? Tapi saya juga bukan bilang bahwa kamu misalkan miskin saja. Tidak. Saya mau bilang bahwa yang utama adalah keselamatan. Itu penting Pak, Bu. Kalau hari ini Anda sudah punya keselamatan, tetap ikuti jalurnya Tuhan. Saya kembali mau ingatkan, tetap ikuti jalurnya Tuhan. Jangan ikut Tuhan setengah-setengah. Lihat contoh kita, Sakeus. Pagi ini saya ceritakan bagaimana dia punya sebuah kerinduan yang hebat untuk mau bertemu dengan Yesus. Pak, Bu, saya setiap hari punya kerinduan yang hebat mau bertemu dengan Yesus di dalam doa saya, dalam hidup saya. Aktivitas pelayanan boleh banyak, tetapi saya mau berkata, yang terpenting adalah sudahkah kamu berdoa sebelum kamu melakukan itu semua? Hari-hari ini saya lihat pendeta di kota terlalu banyak sibuk dengan pegang pelayanan. Satu hal ketika pelayanan itu mulai diterpa masalah, dia baru ingat dia butuh Tuhan. Ternyata dia nggak mampu. Kalau saya lebih baik saya cari Tuhan daripada saya mengalami masalah baru cari Tuhan. Memang belum terlambat Pak, Bu. Manusia yang dipenuhi dengan Roh Kudus akan tahu bahwa kerinduan dia setiap pagi hari adalah dia bertemu dengan Tuhan. Pak, kita bicara yang logis aja lah. Hidup kan di dunia ini begini Pak. Ya saya juga tahu Pak, memang harus logis. Tapi saya juga mau berkata begini, kalau di alam roh kau bisa menangkan, dunia nyata akan mengikuti. Satu Bapak amin, angkat tangan berarti dia paham. Yang lain oh. Pak, Bu, saya kasih contoh ya, perkataan tadi ya. Saya dulu punya pergumulan dalam bisnis, appointment dengan orang, bahkan perjanjian dengan orang. Bapak Ibu tahu, sebelum saya meeting, saya sudah berdoa buat ruang meeting yang nanti akan kami datang, berkas-berkas kami, dan nama dia saya sebut dalam doa saya. Di alam roh sudah ditundukkan. Ketika saya pergi, orangnya bertaring, jadi hilang taringnya. Bapak Ibu paham maksud saya? Yang bertaring bisa hilang taringnya. Kenapa? Di alam roh saya sudah berdoa dan saya sudah menang. Ketika di dunia nyata itu pasti akan menang. Orang yang berbuat di dunia nyata dimenangkan, belum tentu nanti di alam roh juga. Apakah ini pertanda saya sudah mau selesai? Oh, ada bunyi soalnya. Biasakan ini kode pastor. Masih kan ada waktu pastor ya? Masih ya? Oke. Jadi begini, saya mau kasih tahu dulu dengan baik. Di dalam hidup saya, satu hal, kesehatan juga sama. Ketika boleh iring, halus saja. Ketika kamu sedang berdoa buat sesuatu, khususnya kesehatanmu, kamu merasa kesehatanmu buruk terus,
Tapi Tuhan mengajarkan kamu untuk berdoa dalam roh. Terus kamu berdoa, kau berbahasa roh. Jemaat, kalau anda nggak ngerti berbahasa roh, jangan seperti orang-orang bodoh di luar yang menertawakan orang berbahasa roh. Kalau kamu nggak mengerti, jangan menertawakan. Udah, gitu aja. Nggak perlu menghina, nggak perlu meledek, nggak perlu bikin konten-konten yang menjelekkan bahasa roh. Nanti kamu juga yang rugi. Kamu kalau nggak ngerti, jangan menjelekkan. Udah, gitu aja. Ketika kau berdoa dan terus berdoa, Tuhan akan bukakan demi satu persatu kesehatanmu bagi kamu. Dan ketika kamu menang di alam roh, di fisikmu pasti berubah. Bapak Ibu kan nggak percaya? Nanti saya kasih lihat, Bapak Ibu kasih. Tolong nanti video dipersiapkan, yang video kesaksian saja. Yang tadi yang perjalanan saya nggak usah. Saya berdoa buat ada satu gadis di kampung. Waktu KKR itu ada 200 orang lebih di kampung Dayak. Jauh, gak ada sinyal tempatnya. Listrik pun gak ada. Cuma pakai genset kalau nggak salah. Datang dengan kondisi kaki patah di sini. Saya melihat itu kasus yang susah. Karena seumur-umur saya nggak pernah berdoa berorang kaki patah disembuhkan, nggak pernah. Kalau untuk sakit yang lain, saya melihat Tuhan menyembuhkan. Saya sebagai manusia normal, saya akan berpikir, ini Tuhan mampu nggak aku bekerja, kuasamu bekerja lewat aku untuk dia. Tapi faktanya, intinya, gadis ini memang sembuh. Pertama, kaki panjang pendeknya itu karena dia sudah lama tidak pakai kakinya itu dalam sekejap panjang. Dan berikutnya dalam hitungan 2 bulan kurang lebih, 1,5 bulan atau 2 bulan, dia sembuh dan dia pakai sepatu hak tinggi. Dan disinilah Roh Kudus mengajarkan kepada saya, kau lihat bagaimana Yeskiel mengubahkan tulang-tulang kering menjadi pasukan. Amin. Dengan apa? Firman, kuasa. Hari ini orang Kristen, kenapa saya mengajarkan tentang Sakeus? Saya mau mengajarkan Anda jadi seorang Kristen yang terlalu lemah, punya sedikit pergumulan yang sudah menyerah, yang dicari selalu bantuan manusia. Kenapa kamu nggak berpikir mencari Tuhanmu yang hebat? Oh, saya sudah berdoa, Pak. Berapa kali kamu berdoa, Pak, Bu? Seminggu? Kamu belum seperti saya berdoa untuk sesuatu sampai tahunan. Tapi Bapak Ibu terkasih, ada doa-doa yang saya berdoa sebentar, dalam hitungan 2 jam 5 juta langsung datang. Karena saya memang lagi butuh 5 juta itu. 2 jam datang itu. Saya kadang lagi ketika saya berdoa untuk sesuatu pergumulan untuk KKR di lapangan, saya butuh puluhan juta. Saya nggak punya jemaat, Pak, Bu. Saya cuma handalkan Tuhan. Saya mau KKR, Tuhan tolong kirim uangnya. Puluhan juta itu datang. Kalau saya bisa cerita ini, saya sudah melewatinya. Kalau mungkin Pastor Jackson melewatinya lewat gedung ini. Kalau saya enggak. Yang saya punya semua enggak ada sisa. Enggak ada fisik yang bisa saya pegang hari ini. Yang saya punya adalah video-video orang disembuhkan, orang dilepaskan, orang-orang apa dan semuanya. Itu yang saya punya. Karena saya orang misionari, ya itu yang saya punya. Saya mau berkata begini, Pak, Bu. Kamu datangin Tuhan, kau sontoloyo, kamu pulang, kamu nggak ada apa-apa. Pastikan sikapmu berubah dulu. Datangin Tuhan dengan gairah. Kamu tahu gairah? Kalau mau makan lihat nasi. Saya kesini, saya lihat sup Brenebon yang enak sekali di Kalbar. Nggak pinter mereka bikin itu. Cuma orang Manado yang pinter di Manado bikin. Oh, di sini, puji Tuhan, saya lihat enak. Oh, saya lihat sup itu. Kalau kita bicara gairah, wah. Kau datangin Tuhan begitu nggak? Maaf. Hah? Kau datangin Tuhan? Orang udah jam 8.30 belum? 95. Apa itu?
Orang lagi song leader sudah loncat-loncat, mimbar sudah mau roboh, jatuh ke bawah. Kenapa gaya begitu? Datangin Tuhan yang gairah. Datangin Tuhan dengan rakus, mau. Saya punya mentor, orang Texas. Dari dulu saya kenal dia. Mentor saya seorang nabi. Dia kalau ngomong selalu, ya memang itu. Makanya saya bilang dia seorang nabi. Dia kalau ngomong ini ya ini terjadi. Dia bilang, kamu nanti akan bertemu dengan ini. Ada yang saya tunggu sampai bertahun. Saya pikir itu nggak terjadi. Lalu kesekian tahun, ke 3-4 tahun kemudian memang terjadi. Dan Bapak Ibu terkasih tahu satu hal. Saya selalu rindu, walaupun saya bisa dengar suara Tuhan, Pak Bu, saya selalu rindu. Saya cari mentor saya kadang-kadang dalam kasus-kasus. Saya mau dengar, kira-kira Tuhan mau ngomong apa sama saya. Maaf ya, orang sekeliling saya gak penting. Saya gak akan cari nasihat sama dia, tapi saya akan cari petunjuk dari Tuhan. Dan mentor saya ketika dia datang sama saya, saya nanya tentang suara Tuhan, petunjuk dari Tuhan. Dia kalau sekali ngomong ini satu, dan itu yang terjadi. Jangan cari-cari nasihat di pagi ini. Kau lihat Sakeus, dia nggak cari Yesus. Dia manjat pohon, dia berapa? Dia mau bertemu dengan Yesus. Kamu punya pergumulan apa, Pak Bu? Hah? Ada orang punya pergumulan sekian lama, proyek nggak gol-gol, ketemu. Kita cuma tunjuk satu begini, selesai sudah. Selesai sudah langsung. Ada orang 8 tahun tidak punya anak, cuma satu tunjuk begini, kasih nubuatan, selesai sudah. Itu Tuhan. Itu Tuhan. Itu Tuhan. Sayang ya, kalau saya ada di tempat mayoritas Kristen, rohaninya tuh nggak haus akan Tuhan. Saya berharap, berdoa pagi ini, kau datang ke tempat ini, kau menjadi orang-orang yang lapar dan rakus dengan firman Tuhan. Jika kau nggak mau puas, coba dengan 1-2. Kau rindu, Tuhan, apa lagi? Istri saya mungkin heran, lu tiap hari lu ngobrol sama mentormu. Iya. Bukan berarti saya nggak bisa mendengar suara Tuhan, Pak. Bapak Ibu terkasih, saya bukan tidak bisa mendengar suara Tuhan. Saya nggak akan cerita apa yang saya lakukan, pokoknya nggak perlu. Pokoknya saya bilang saya bisa mendengar suara Tuhan. Itu aja. Tetapi saya punya rasa, Tuhan, apa lagi? Apa lagi Tuhan? Kasih tahu saya, apa lagi Tuhan? Apa lagi? Kemarin hari Senin kalau nggak salah, saya pelayanan di sekolah kitab STAK kalau nggak salah. Ya, baik. STAK di mana? Kupang ya. Nah, Pak Pendeta pasti tahu itu ownernya siapa dan sebagainya. STAK. Lagi berdoa buat orang anak muda, satu orang sabu. Dia kerasukan, dia mau pukul saya, berulang kali dia mau cakar saya. Itu didoakan terus, nggak lepas-lepas. Biasa gampang sekali lepas. Lagi saya melihat dia jatuh di situ. Ada bisikan ke telinga saya, ada jimat. Kalau Tuhan sudah ngomong ada jimat, saya tentu akan bertanya, jimatnya ada di mana Tuhan? Tuhan kasih di penglihatan saya, itu yang di leher dia itu. Ketika saya bilang sama rekan saya, ambil tuh jimatnya. Wow, dia makin berontak. Jangan teriak, jangan. Saya kesel, saya ambil, saya robek tuh jimatnya. Habis robek langsung lemas. Itu kalau Anda dengan Tuhan. Kalau dengan pengalamanmu, tolong Yesus, sampai besok pagi. Saya nggak mau bodoh-bodoh. Habiskan waktu saya dengan orang itu.
capek teriak-teriak. Saya mau seperti pelayanan Yesus. Jadi saya harus mendengar kata Dia. Berdiri di sini, semua orang bisa. Tapi berdiri di sini dengan mendengarkan ini, tidak semua orang bisa. Saya selalu mau dituntun oleh Tuhan. Saya selalu mau dituntun oleh Tuhan. Makasih Roh Kudus. Nama kata, nama kasih, nama kata. Nama rata kayak nama kasih, nama kata. Kau datang hari ini bukan kebetulan. Karena saya ke sini juga bukan kebetulan. Bapak Ibu tahu, saya punya schedule. Saya bukan di sini, di sebuah gereja. Tapi tiba-tiba berapa hari kemudian schedule saya di cancel. Adalah saya di sini bertemu dengan Bapak Ibu terkasih. Dan saya sangat senang bagaimana Roh Kudus membawa saya. Saya rindu Bapak Ibu terkasih, kau belajar dari Sakeus. Yesus pada akhirnya Dia ngomong, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus bilang ini orang pun anak Abraham. Dan terjadi keselamatan. Yang satu itu, orang kaya itu, pergi begitu saja. Berarti saya bilang nggak selamat. Belajar dari firman Tuhan ini. Jadi seorang Kristen, Anda harus on fire. Kamu harus haus, lapar, pengen selalu lebih. Dengar ada KKR, suara Tuhan apapun, datang. Kira-kira Tuhan mau sampaikan apa buat saya? Orang sombong akan berkata, saya nggak butuh apa-apa. Tapi orang merendahkan hati akan bilang, saya butuh Engkau Tuhan. Dan selalu mau datang. Kamu kan nggak tahu, tiba-tiba kau Tuhan pakai tangan saya tunjuk kamu, sesuatu Tuhan lepaskan buat kamu. Maksudnya berkat atau apapun. Kamu nggak akan tahu. Makanya, jangan membatasi kuasa Tuhan. Roh Kudus menuntun saya tidak jadi putar video ini, nanti saja. Siapa di sini yang rindu didoakan? Maju ke depan.